Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia MTSN 4 Madiun. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 7 yang telah resmi menjadi siswa-siswi MTSN 4 Madiun. Di pertemuan pertama kali ini, tidak etis rasanya jika kita tidak bertegur sapa terlebih dahulu. Untuk itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Ibu Sera Senggani. Kalian bisa memanggil saya Bu Sera. Tempat tanggal lahir saya di Magetan 3 April 1991. Alamat saya di Desa Tawangrejo, RT 12 RW 3. Jika kalian kebetulan lewat, kalian bisa mampir ya. Mapel Bahasa Indonesia saya mengajar di kelas 7 MC, 7 PC1, 7 PC2, dan 7A. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari pada semester ini. Yang pertama adalah teks deskripsi. Yang kedua, cerita fantasi. Ketiga, teks prosedur. Dan yang keempat, laporan observasi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sekilas materi di semester ini. Yang pertama, kita akan bahas di bab 1 ialah tentang teks deskripsi. Di sini teks deskripsi artinya ialah teks yang menjelaskan secara terperinci tentang karakteristik suatu objek. Suatu objek ini contohnya bisa kalian ambil tentang pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis menawarkan keindahan alam yang tiada duanya. Di bibir pantai terhampar luas pasir-pasir yang selalu beradu dengan ombak. Perahu-perahu siap mengantar para wisatawan. Jadi kalian jelaskan seperti itu ya, tentang karakteristik pantai Parangtritis itu seperti apa. Itu namanya teks deskriptif. Bisa kalian tambahkan dengan suara burung-burung camar selalu bersaut-sautan di area sekitar pantai. Itu bisa. Jadi bisa kalian kembangkan sendiri sesuai dengan karakter objek yang kalian inginkan. Kemudian yang bab kedua kita membahas tentang cerita fantasi. Cerita fantasi ini adalah cerita khayal yang diciptakan oleh penulis. Kalian tahu kan tentang film atau novel Harry Potter? Nah, itu adalah salah satu contoh cerita fantasi. Kemudian di bab 3 kita akan bertemu dengan teks prosedur. Teks prosedur ini teks yang berisi langkah-langkah tentang cara dalam membuat sesuatu. Nanti kita bahas di bab 3. Kemudian untuk yang keempat adalah teks laporan hasil observasi. Di sini nanti kita belajar tentang bagaimana menjelaskan hasil pengamatan secara terperinci berdasarkan fakta-faktanya. Jadi itu ya apa yang akan kita pelajari selama 1 semester. Selanjutnya kita tahu bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Rasanya tidak elok jika kita tidak menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Rasanya tidak etis jika kita menggunakan bahasa Indonesia secara serampangan saja. Untuk itu kita perlu tahu unsur kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Pada mapel bahasa Indonesia khususnya dan dalam kehidupan sehari-hari yang menuntut penggunaan bahasa baku, kita harus belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik dan benar yang dimaksud adalah sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, seperti penggunaan tanda baca, huruf kapital, penulisan kata, serta kebakuan kata yang sesuai dengan KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini saya ambil contoh sebagai pembukaan ya. Ada 2 kalimat di nomor 1. Yang pertama, setiap hari Senin, siswa MTSN 4 Madiun melaksanakan upacara bendera di halaman. Begitu pula dengan kalimat yang nomor 2. Tapi kenapa kalimat yang nomor 1 salah dan kalimat yang nomor 2 betul? Yang pertama salah, karena apa? Penulisan kata hari itu menggunakan huruf kapital di situ. Padahal seharusnya penggunaan kata hari yang disertai dengan harinya, nama harinya itu harus menggunakan huruf kecil. Baru nama hari Senin misalkan S-nya itu ditulis dengan huruf besar. Sepele kelihatannya, tetapi jika kalian tidak tahu, kalian akan salah kaprah. Kemudian yang kedua contohnya, keindahan alam Danau Toba menarik wisatawan lokal maupun internasional. Di situ betul, kata danau yang digaris tebal di situ, danaunya itu memakai huruf besar. Kemudian yang B, ayah memancing di danau dengan umpan yang beliau buat sendiri. Kenapa kalimat nomor 2 itu salah? Karena di situ danaunya memakai huruf besar. Loh, kenapa pakai huruf besar kok salah? Karena di situ tidak disertai dengan nama tempat. Jika di kalimat pertama
ada sebutan Danau Toba. Toba itu menunjukkan tempatnya. Dan yang kedua itu tidak disebutkan danau mana, sehingga danaunya seharusnya menggunakan huruf kecil. Itu membutuhkan keterampilan berbahasa yang perlu kita miliki. Seperti itu ya anak-anak. Jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia nanti saya akan menggunakan media e-learning, juga media YouTube mungkin. Kemudian kita bisa berdiskusi secara langsung melalui timeline di e-learning kalian. Jadi yang pertama kalian lakukan nanti untuk pembelajaran bahasa Indonesia, selalu cek timeline dulu, baru mungkin di situ saya berikan instruksi apa yang perlu kalian lakukan pada hari itu. Entah itu nanti membuka bahan ajar atau entah nanti ada tugas, nanti akan kita perjelas di timeline nanti. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah rajin e-learning, kemudian isi presensi, cek timeline dulu, lalu setelah itu baru ikuti langkah-langkah yang ada di timeline. Seperti itu ya anak-anakku. Untuk pembelajaran pertemuan pertama kali ini sementara seperti itu dulu. Jadi kita perlu tahu dasar-dasar dari bahasa Indonesia dulu. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian anak-anakku. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.